Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar. Channel yang membahas seputar sembako. Halo, selamat beraktivitas teman-teman dan sahabatku. Semoga semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Semoga dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan segera terwujud apapun yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum video kita lanjut, alangkah baiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya ya. Dukung channel ini terus supaya bisa berkembang ya teman-teman. Semoga teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, semoga ditambahkan rezeki yang berkah serta melimpah ya. Baik teman-teman dan sahabatku yang ada di mana saja berada. Nah, pada video kali ini saya bakalan sharing-sharing lagi mengenai pada video kali ini ya teman-teman. Cara bagaimana kita belanja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di pedesaan ya. Tentunya ini saya habis belanja teman-teman. Ini belanjaan masih menumpuk ya. Alhamdulillah habis belanja ini langsung saya mau menatain barang dan merapikannya bersama istri ya. Tentu kita dalam jualan warung sembako itu saya itu bersama istri ya. Nah ini habis belanja mau ditatain ya. Ini anak juga mau intinya sama mau menatain dan merapikan warung. Ini saya habis belanja langsung menatain barang-barang yang sudah dibelanjakan ya teman-teman. Nah beginilah kondisinya pada saat saya habis belanja ya teman-teman. Ini langsung ditatain dan dirapikannya. Kemudian ini cara menata barang-barang yang sudah kita belanjakan. Kita harus dipilah-pilah ya teman-teman. Nah ini jangan asal kita itu menatain barang yang sudah kita belanjakan. Tentu harus penyetingannya itu harus benar ya teman-teman. Biar para pelanggan atau yang nyari barang-barang atau jajanan yang ada di warung itu tidak bingung ya teman-teman. Nah inilah pada saat habis pulang belanja langsung ditatain bersama-sama ya, tentunya sama istri juga mau menatain barang-barang ya. Inilah keseruan dalam menjalankan usaha bisnis di warung sembako ya. Ya walaupun warung di pedesaan ya, inilah solusi kita itu harus mempunyai target ya teman-teman, biar omset itu semakin meningkat ya. Kita tingkatkan segala sesuatunya ya. Kalau sudah habis kita belanja seadanya ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di warung sembako tempatnya di pedesaan ya. Baik teman-teman semuanya,
dan sahabatku yang ada di mana saja berada lah, inilah ya dalam mengelola warung sembako itu kalau di pedesaan apa yang dibutuhkan sama tentu orang-orang desa itu mungkin berbeda dengan kalau kita mendirikan warung sembako itu di kota ya teman-teman. Nah ini apa yang dibutuhkan atau apa yang barang-barang yang harus kita belanjakan seperti ini ya. Ini tadi saya itu belanja pakai motor ya teman-teman. Eh, Tentu ada masih banyak yang ada di karung ya, makanya saya itu eh, tumpahin semuanya biar kita menata barang-barang yang sudah kita belanjakan itu enak ya teman-teman. Cara memilah-milah dan cara kita pisah-pisah itu jadi enak ya teman-teman. Kita tumpahin dulu baru kita pilihin yang ditaruh di tempat masing-masing itu enak ya teman-teman. Biar nggak campur yang eh, harus kita dipilah-pilah itu yang harga ya. Dari harga yang 1.000 sampai 5.000 itu kita harus menatain barang-barang yang sudah kita belanjakan itu harus apa ya teman-teman, harus kita pisah-pisah ya. Makanya kalau sudah belanja apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat atau pelanggan kita itu harus dipilah-pilah ya. Jangan sampai yang 1.000 sama 2.000 itu dicampur. Jadi nanti kalau ada pembeli atau para pelanggan kita itu nyari itu enak ya. Kita sudah apa ya, tentunya sudah menaruh barang itu sudah dipisah-pisah. Nah itu solusi buat kita ya. Tentu ini saya belanja untuk kebutuhan di warung sembako di pedesaan ya. Ini yang dibanyakin jajanan anak-anak, tentunya ada beberapa varian-varian yang harus kita sediakan ya. Mulai dari jajanan yang 1.000-an sampai 5.000 itu ada semuanya ya. Tentu dan kebutuhan yang lain dari kopi, terus ada rokok, terus ada roti, ada banyak juga varian-varian yang kita harus penuhi di warung sembako yang ada di pedesaan ya teman-teman. Kenapa ketika kita itu habis belanja terus menatain barang-barang yang sudah kita belanjakan itu harus ditatain dan dirapikan ya. Dan harus dipilah-pilah, tidak asal menempatkan pada posisinya ya teman-teman. Kenapa harus seperti itu ya? Inilah salah satu cara buat kita semuanya ya. Kalau kita itu usaha warung sembako biar itu enak ya. Tentu ada cara-cara yang tersendiri dan yang khusus kita praktekkan di tempat usaha kita ya. Tentu ketika kita itu habis belanja terus ditatain itu barang-barang yang sudah kita belanjakan itu asal kita ditaruh di tempat yang asal, tentunya itu kurang apa ya teman-teman, tentu kurang enak ketika kita memandang juga ya. Ketika kita belanjaan itu ya walaupun di warung kita itu masih terlihat itu rapi sekali, tapi kalau kita menaruh barang atau jajanan atau apa yang sudah kita belanjakan itu tentu sembarangan tempat atau kita campur-campur, kalau ada para pelanggan atau masyarakat setempat ya, baik itu dari anak-anak remaja atau yang kebutuhan-kebutuhan dari orang tua itu
ketika ada yang nyari itu susah ya. Makanya kita harus mempunyai cara atau solusi-solusi bagaimana kita harus menempatkan pada posisi-posisi yang harus kita yang sudah ada tersedia ya teman-teman. Makanya ketika kita habis belanja, kita pilih-pilih dulu, terus kita rapikan dulu yang harusnya kita menata barang yang 2000 itu, kita tempatkan di kalau harga 2000 ya khusus 2000, biar kita itu jualannya enak ya teman-teman, dan yang nyari juga itu tidak susah. Makanya kenapa kita harus merapikan dan kenapa kita harus menata barang atau barang jajanan atau dagangan kita itu harus seperti itu ya teman-teman. Kalau kita usaha warung sembako ya walaupun di pedesaan tentunya ya teman-teman, kita jangan salah dan jangan asal menaruh barang-barang yang sudah kita belanjakan ya teman-teman. Kalau kita belanja menatain barang terus kita campur-campur ya dari harga 1000 sampai 5000, kita campur, tentu tidak membuat para pelanggan itu nyaman ya. Tentu kita harus menyediakan barang-barang dagangan kita yang ada di warung sembako itu, ketika kita menatain barang atau jajanan, kita rapikan yang 1000, yang 2000, yang 3000, yang 4000, yang 5000 itu dipisah semuanya. Itulah salah satu kita usaha di warung sembako itu mengenakan para pelanggan kita atau para pelanggan kita ya teman-teman. Kita jangan asal menaruh dan jangan asal kita itu menatain barang itu asal-asalan ya. Harus diperhatikan teman-teman dan sahabatku semuanya. Coba aja teman-teman dan sahabatku ya, ketika kita habis belanja terus cara menatain itu tidak rapi atau kita campur-campur, saya yakin ketika ada yang mau nyari itu tentu bingung ya. Makanya kalau kita usaha warung sembako pasti ada solusi-solusi atau ada cara-cara yang harus kita perhatikan di situ ya. Ketika kita habis belanja, tentu jangan asal-asal kita menaruh barang yang kita jual di tempat usaha kita ya teman-teman. Coba aja kalau teman-teman dan sahabatku di semua tempat ya, tentu ketika kita itu habis belanja terus kita menatain barang, dicampur-campur coba ya. Coba kalau tidak percaya teman-teman, dicampur-campur ketika ada pelanggan atau ada masyarakat setempat itu nyari barang, pasti kesusahan dan pasti dapat komplainan dari para pelanggan. Nah, beginilah keadaan ya sesudah kita merapikan barang ya. Tentu kita itu enak ya dan dipandang itu ketika kita menaruh barang yang dengan yang benar, seperti ini hasilnya ya. Kita menaruh barang atau merapikan barang itu yang 2000 dipisahin, yang 1000-an dipisahin, itu enak sekali ya teman-teman. Dan ketika kita menjual pun enak ya. Seperti inilah kondisi sesudah belanja dan langsung kita rapikan dan menatain barang. Cara solusi kita itu menaruh barang-barang yang sudah kita belanjakan tentu tidak teman-teman, tentu
kita juga yang memandang setiap harinya dan melayani para pelanggan itu enak ya. Kalau ada pelanggan atau masyarakat setempat nyari pun terlihat nyaman ya. Pasti kalau ada pelanggan itu sudah mempunyai tujuan ya. Baik yang harga 1.000-an, yang 2.000-an sampai 5.000 itu biasanya para pelanggan kita itu sudah tahu. Makanya ketika kita menaruh barang tentu harus dipisah-pisah ya. Jangan asal menaruh barang, jangan asal kita mencampur adukan. Makanya ada solusi-solusi buat kita semuanya. Nah, inilah gambaran sedikit lah ya buat teman-teman semuanya yang tentu jualan di warung sembako. Tingkatkan terus dalam usaha kita sehari-harinya ya teman-teman. Salam buat kita semuanya, semoga disehatkan terus dan dilancarkan rezekinya ya, semakin berkah barokah tentunya ya. Mudah-mudahan pada video kali ini ada yang bermanfaat buat teman-teman dan sahabatku semuanya. Cukup sekian dari video kali ini dan tunggu video-video berikutnya ya. Mohon undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.